Yang ini Pak Ustaz. Maaf. Cek one sushi was common paper. Waduh. Bahasanya bahasa mana tuh ya? Orang murid Pak Ustad itu tadi bahasa apa Pak Ustad? Bahasa Tegal alam gaib. Nek gaib itu kan nggak kelihatan. Iya makanya baru orang Tegalnya aja nggak tahu. Berarti nggak kelihatan, berarti gaib. Saya yang ngomongnya aja nggak paham. Monggo. Ini tanaman toge banyak banget. Komik. Monggo Ustaz. Pak Ustaz, ini adalah Bahrul Ulum, pondok pesantren yang sangat-sangat luar biasa. Alhamdulillah. Iya. Saya kalau pesantren baru, semangatnya baru, imannya baru. Amin. Ini kelihatan calon penghuni surga semua. Amin. Di antara tanda-tanda calon penghuni surga adalah terang wajahnya. Amin. Terutama sebelah sini. Karena ada lampu. Ya ada lampu, lampunya gede banget. Cuma curang, Bapak Ibu bisa ngeliat ke sini, kita nggak bisa lihat dia. Karena ke ini silau. Monggo Pak Ustaz. Boleh lanjut ya? Iya. Awas, didoain. Pak Ustadz, ini pimpinannya adalah Ustadz Hosin. Hosinatullah. Kalau Hosin terjadi Holsim kayak semen. Iya benar. Hosin. Iya. Bisa bicara? Silakan Pak Ustadz. Pak Ustadz. Ini kayaknya sebelah sini ada uka-uka. Oh ada uka-uka. Sebelah sini, makanya sebelah sini. Lagi nyemir, Ustaz, lagi nyemir. Ini namanya sambil menyelam minum Fanta. Dia manggung juga, dia nyemir juga. Monggo, Pak Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang jawab salam didoain masuk surga. Amin. Yang nggak jawab salam masuk angin. Ayo yang kompak, mudah-mudahan lelah payah kita duduk di sini senantiasa ditatap dan diberikan barokah ganti keindahan di dalam surganya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sayyidi sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadail wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala habibil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah
وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Allah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Semuanya la haula wala quwata illa billahil aliyil. Hadratal kiram, fadilatul maali, segenap para kiai, para ajengan, para sesepuh, bini sepuh, para habaib, para ustadz dan ustazah, wabil khususil khusus guru saya, guru kita bersama, Mudirul Mahad, pengasuh pondok pesantren Bahrul Ulum, Fadilatul Ma'ali Kiai Haji Khazinatul Asrar. Kita doakan beliau senantiasa panjang umur dalam taat, berkah dakwahnya, istiqomah perjuangannya, menjadi santriwan santriwati, didikannya menjadi pejuang-pejuang mujahid fisabilillah jalan Allah, dan senantiasa diberikan kekuatan untuk terus merajut silaturahim di antara umat-umatnya. Amin. Yang sama kita hormati pelawak kita, pelawak nasional, insyaallah ini terkenal di dunia dan di akhirat. Pak Ustadz, izin, akhiratnya belum. Iya, di akhirat ntar di surga. Amin Ya Rabbal alamin. Bang Idan Sparo dan Mas Untung Blangkon, ini wajah beliau dari mulai kita dulu nonton TV sudah nongol sampai gini hari, nggak tua-tua nih orang. Betul lah betul, benar apa benar? Dan luar biasanya adalah bagaimanapun nama beliau sudah mendunia, rendah hati mau datang ke sini karena sebab cinta sama Bapak Ibu semua. Alhamdulillah. Maka sebagai ungkapan terima kasih Bapak Ibu yang punya anak perawan, tolong dikasih sama keduanya. Hah? Kasihan pinggangnya Pak Ustadz. Nggak kuat ya? Kasihan pinggangnya. Telur bebek 5. Para guru, Dewan Asatid yang saya muliakan, Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi, Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Bupati Tegal yang diwakili semua oleh Bapak RT dan Bapak RW. Tidak lupa hadirin hadirat, Bapak Ibu remajawan remajawati, pemudawan pondok pemudawati, Nenek Wan, neneknya si Wati. Tadi saya dikasih tahu sama Kiai Khazin, Ustadz Mohai segera jangan sampai terlambat ngebut saya ke sini. Karena beliau bilang jamaah ibu-ibunya cantik-cantik sampai di sini nenek. Untung mata saya lamur nggak bisa lihat semua, tapi ketahuilah nenek-nenek panjang umur, biasanya orang dikasih umur panjang bawa berkah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dicintai oleh Allah, Nabi Adam turun ke permukaan bumi 9.500 tahun yang lalu. Beliau mampu menyaksikan anak cucu keturunannya sampai 400.000 orang. Jangankan beliau Nabi Adam, kita orang tua punya anak banyak bangga, kemuliaan dan kegagahan. Di Betawi, di Jakarta punya anak 14-16 gagah rasanya. Padahal mereka punya nama singkat-singkat. Pernah dulu mimpin tahlil di daerah Betawi pinggiran.
Wa ila hadrati Bapak Onin bin On bin Pengki bin Balok bin Bangkong. Namanya seru banget itu. Betawi gitu kan, Bang? Di Betawi begitu. Iya. Saya tanya, ini siapa Pak On? Ini siapa Pak Pengki? Itu Ustadz yang tanahnya hektaran di belakang, yang punya empang banyak di sebelah utara. Orang dulu namanya pendek, tanahnya luas. Orang sekarang namanya panjang, ngon. Nabi Adam mampu menyaksikan anak cucu cicit sampai 400.000 orang. Tetapi di zaman Nabi Nuh, manusia pernah dihabisi oleh Allah. Hanya disisakan 3 anaknya. Yang pertama Sam, yang kedua Ham, yang ketiga Yefis. Dari anaknya bernama Sam, cucu keturunannya adalah bangsa Yahudi dan bangsa Arab. Tinggi-tinggi, besar-besar, gagah-gagah, mancung-mancung, putih-putih. Dari anaknya bernama Ham, cucu keturunannya adalah bangsa berkulit hitam, orang-orang Afrika. Dari anaknya bernama Yefis, cucu keturunannya bangsa bermata sipit, orang-orang Mongolia. Pertanyaannya, orang Tegal ini turunan siapa? Ternyata ada perkawinan silang antara keturunan Ham dan Yefis, jadilah orang-orang India dan Cina. Ada lagi perkawinan silang, maka kita ini turunan mereka, rambutnya lurus ngikutin Cina, kulit gelap ngikutin India, hidung enggak ngikut. Coba pegang hidung masing-masing. Tetapi yang membuat kita bahagia, senang, membuat kita bangga dan berkah adalah kita sudah berada di akhir zaman. Kita dijadikan oleh Allah umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Ini kenikmatan terbaik. Tidak pernah memesan. Allah nggak pernah nanya kita, kau mau lahir atau tidak? Kau mau hidup berhamparan di muka bumiku atau tidak? Kau mau lahir di suku apa atau tidak? Tahu-tahu kita diadakan hidup di atas muka bumi Allah. Berarti Allah sudah mempersiapkan segala rencana-rencana terbaik dalam hidup ini, insya Allah. Lagi menjabat, Tuhannya Allah. Lagi jadi rakyat, Tuhannya Allah. Lagi punya banda, Tuhannya Allah. Lagi dalam keadaan sempit, Tuhannya juga Allah. Maka di kesempatan bulan Sya'ban akhir ini menjadi sebuah keindahan kita. Kalau di bulan Rajab kemarin kita bertakhalli, mengosongkan dosa kepada Allah. Bukan bulan Sya'ban ini kita bertahalli, mengosongkan kesalahan kepada sesama manusia. Untuk apa? Nanti di bulan Ramadan kita bertajalli, menampakkan kualitas ibadah kepada Allah. Maka dengan kebahagiaan, keberkahan guru kita Kiai Khazin, kisahnya diundang oleh beliau, hakikatnya adalah rencana Allah dalam rangka supaya kita mampu bertatap wajah, berkait hati, bersambung rasa, untuk saling menegakkan syiar Allah, menyambung tali silaturahim. Mudah-mudahan fasilitas dari Rasulullah kita panjang umur dan luas rezeki. Amin, amin ya rabbal alamin. Bu, masih hidup? Masih. Alhamdulillah. Yang ditanya ibu-ibu yang jawab sini, berarti pakai androk ini. Malam ini kita acara akhirus sanah, haflatul wada. Bapak ibu bersyukur punya anak dipondokin.
masuk pesantren. Sebab pendidikan di luar sangat mengkhawatirkan. Di rumah ada orang tua, di sekolah ada para guru. Tetapi antara rumah dan sekolah kita nggak tahu anak kita bergaul dengan siapa. Betul. Dulu waktu saya kecil, Bang Idan kecil, ada pemuda seusia saya, waktu masih tahun-tahun dulu 80-an, kita hanya digoda oleh 5 nama: Unyil, Ucrit, Usro, Paraden, Paugah. Betul. Anak sekarang Batman, Superman, Catwoman, Wonder Woman, maaf, kolornya di luar semua. Maka mendidik anak sekarang lebih penuh perjuangan ketimbang dulu waktu kecil. Anak dulu dikunci dari luar, insya Allah jadi anak soleh. Anak sekarang dikunci oleh orang tuanya, bapaknya kondangan, ibunya arisan, anak di rumah teriak merdeka. Kenapa? Karena semua yang di luar ada di dalam handphonenya. Benar apa benar? Maka bulan Ramadan menjadi kunci buat kita melatih ibadah salat, melatih bacaan Al-Quran. Fa idza aradtu an ukallima rabbi fadkhultus shalah wa idza aradtu an yukallimani rabbi faqara'tul Qur'an. Kalau aku ingin bercinta dengan Allah, aku melaksanakan salat. Tapi kalau aku ingin Allah yang mengajakku bermesraan, aku membaca Al-Quran. Ibu pengen punya anak pinter nyanyi, cakepin dulu Al-Qurannya. Al-Quran jangankan isinya, baru pandai casingnya Allah berkahi hidupnya dunia dan akhirat. Lihat para penyanyi nasional yang suaranya bagus-bagus, Roma Irama, almarhum Meggy Z, Iis Dahlia, Ike Nurjanah, Mel Sandi. Dulunya kori para pembaca Quran, pas nyanyi bagus-bagus suaranya. Benar? Betul betul. Apalagi ada penyanyi yang jangankan dia ngaji, nyanyi aja masih pakai tajwid. Siapa Ustadz? Mansur S. Emang ada? Ada. Bagaimana lagunya? Tuh, rembulan gunah, kupantang berdusta walau ada maunya, pacar pun tak punya, hanya dirimu sayang. Ikhfa. Ngerti nggak orang sini ikhfa nih? Ikhfa ngerti. Ngerti nggak Bu? Ngajinya bagus, baca Qur'annya cakep, nyanyi juga pasti sangat indah. Itu baru casingnya, apalagi kalau diamalkan isinya. Subhanallah. Maka Nabi pernah berucap, khairul qurun qarni thumma alladhina yahillunahum thumma alladhina yahillunahum. Sebaik-baiknya abad adalah abadku, kata Nabi. Kemudian abad yang kedua, kemudian abad yang ketiga. Abad pertama ada Rasulullah, ada Khulafaur Rasyidin, Sayyiduna Abu Bakar Siddiq, Sayyiduna Umar bin Khattab, Sayyiduna Utsman bin Affan, Sayyiduna Ali bin Abu Thalib karramallahu wajhah, Salman Al-Farisi, Bilal bin Rabah. Tahun-tahun keemasan, tahun-tahun terbaik. Abad kedua ada Imam Malik. Imam Malik wafat tahun 179 Hijriah. Punya murid lagi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i hafal kurang lebih 1 juta hadis. Selesai beliau belajar hadis kepada Syekh Ibnu Huyainah, dipanggil Imam Syafi'i oleh gurunya Imam Ibnu Huyainah. Syafi'i, ta'al kesini, tamat sudah belajarmu, sempurna sudah ilmu hadismu, bahkan engkau muridku lebih pandai daripada aku. Nih dinar, ini dirham,
cari olehmu guru yang lainnya. Berangkat Imam Syafi'i yang baru berusia 9 tahun menuju rumah Imam Malik. Imam Syafi'i 6 tahun hafal Quran. Sampailah di rumah Imam Malik, ketemu dengan pembantunya. Hai anak kecil, ada keinginan apa kau datang kemari? Aku ingin belajar kepada Syekh Imam Malik. Tunggu sebentar di luar. Pembantunya masuk ke dalam. Wahai imam, di luar ada anak kecil mau belajar kepadamu. Imam Malik menjawab, tolong sampaikan kepadanya agar nyambung pengajian dan kajiannya. Pelajari dulu kitab karanganku Al-Muwatta. Kalau sudah baca baru dia datang lagi ke sini. Disampaikan, wahai anak kecil, kata Imam Malik, kau harus baca kitab Al-Muwatta biar nyambung kajinya. Apa kata Imam Syafi'i waktu berusia 9 tahun itu? Sampaikan kepada beliau bahwa kitab Al-Muwatta ada di sini. Dari situ belajar Imam Syafi'i kepada Imam Malik. Meskipun Imam Malik punya madhab sendiri, madhab Maliki, maka Imam Syafi'i punya madhab Syafi'i. Wafat Imam Syafi'i tahun 204 Hijriah. Punya murid lagi Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal dikenal dengan hufadud dunia, manusia yang paling banyak hafalan hadisnya, 1 juta hadis lebih. Sempat menulis sebanyak 20.000 hadis semasa hidupnya. Sisanya 980.000 hadis sirna ditelan zaman. Tetapi bagaimanapun beliau alim dan memiliki mazhab sendiri, mazhab Hambali. Beliau mengakui kealiman gurunya Imam Syafi'i. Sempat berucap, waktu kami di kota Baghdad ini, kami tidak tahu mana hadis sahih, mana hadis maudhu, mana hadis dhaif, mana hadis mutawatir ghairu mutawatir, mana nasah mansuh, nashul kitab bil kitab, nashul kitab bis sunnah, nasus sunnah bil kitab, nashus sunnah bis sunnah. Tetapi ketika beliau sampai di kota Baghdad ini, kami mulai paham pembagian kelompok-kelompoknya. Imam Ahmad bin Hambal wafat tahun 261 Hijriah. Punya murid lagi Imam Bukhari. Kenal Imam Bukhari? Tahu Imam Bukhari? Beliau hafal 600.000 hadis. Sempat menulis sebanyak 7.000 hadis yang termaktub dalam kitab Sahih Bukhari. Sisanya 590.000 hadis sirna ditelan zaman. Beliau bermazhabkan kepada madhab kakek gurunya Imam Syafi'i. Wafat Imam Bukhari tahun 256 Hijriah. Masuk abad keempat, 5, 6, 7. Ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Syaukani, Imam Nawawi Al-Baghdadi, Syekh Abdul Aziz bin Bas dari kelompok mereka, Syekh Jalaluddin Asyuti, Syekh Albani. Mereka mengupas habis semua permasalahan syariat agama, dari mulai ibadah mahdoh yang ada di rukun Islam sampai ibadah yang berskala nasional, berpolitik, bernegara, bertetangga, berumah tangga, perniagaan, pinjam meminjam, bahkan ibadah-ibadah kemasyarakatan, tahlil tidak tahlil, kunut tidak kunut, yasinan tidak yasinan, maulid tidak maulid, nisfu tidak nisfu, celana di atas mata kaki, celana di bawah mata kaki, ngaji di kuburan, sudah dikupas tuntas oleh mereka 700 tahun yang lalu. Tidak boleh lagi diperdebatkan. Duh, Mbe ngerti. Emang lagi lapar, Ustaz. Itu ibunya nyari anaknya. Kencengan anaknya. Ini baru sekolah 5-10 tahun di luar udah main kapir-kapirin orang Islam. Betul. Naudzubillah min. Mereka duluan ketemu hadisnya, mereka duluan ketemu dalilnya.
Saya pernah ceramah pakai celana, masuk pada lingkungan kelompok mereka, yang dilihat bukan muka saya tapi celananya. Celana saya turun ke bawah, nyengser, nutupin mata kaki, seolah-olah dia berucap neraka, neraka, neraka. Saya jawab, ente panitia surga. Sungguh luar biasa, Ibu. Nggak boleh lagi diperdebatkan selama prinsip dan usulnya masih sama. Yang jelas al-ajru biqadril masyaqqah, pahala bergantung kepada kepayahan. Semakin payah kita beribadah, semakin besar pahalanya di hadapan Allah. Yang 20 rakaat lanjut baca dengan tartil alhamdulillah. Yang 8 rakaat silahkan tanpa menghinakan yang 20 rakaat. Insya imam kunut, jamaah kunut semua setuju. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma dinan fiman hadait wa afina fiman afait. Tangan atas semua diangkat semua, angkat, angkat. Ini di depan udah angkat tangan, dia sendirian begini aja. Kata orang Betawi, diem aja memelegeg kayak jurik. Tahu jurik? Tahu memedi? Tahu kunti? Angkat, apa susahnya? Tapi kalau imam di depan nggak kunut, jangan ngotot kunut sendirian. Ya Bu ya, ya Bu ya, ya buaya. Ya Buya, nggak pakai buaya. Saya baru tumben ceramah belakang kereta, kanan kambing, masya Allah. Sebelah kiri? Sebelah kiri uka-uka. Tapi subhanallah sudah tengah malam masih semangat semuanya. Bu, cinta sama Nabi? Cinta sama Nabi? Cinta mana, ke Nabi apa ke suami? Suami, dua-duanya. Nabi pernah nyakitin ibu, suami pernah nyakitin ibu, kayak gitu dicintai. Sekarang sudah 1:9, laki-laki 1, perempuan 9. Maka ibu punya suami, misal belum taat, omongannya masih kasar, belum ibadah, belum tanggung jawab, selama masih bisa memberikan nafkah, pertahankan rumah tangga. Insya. Laki-laki mahal sekarang, betul-betul. Biar kata suaminya jelek, pendek, pesek, makanya besek, kerjanya tukang ojek, pertahankan. Di Jakarta, daerah Jakarta Timur, sebulan Bapak Ibu kasus divorce. Suami digugat cerai oleh istri 2.200 tiap bulan. Kalau ditanya kenapa jeng, Mbak, Teh, nggak cocok Ustadz, berpikirnya sudah beda. Saya tanya, kenapa dijodohkan? Takdir, tidak hanya itu. Kenapa manusia dijodohkan? Karena tidak cocok. Suaminya banyak bicara, istrinya pendiam, betul. Suaminya pinter, ada yang istrinya lebih pinter, ada yang istrinya pinter, suaminya oon. Nggak cocok. Jadi kalau berpisah rumah tangga karena sebab tidak cocok, dulu waktu pacaran nyocokin apa? Ya Bu ya. Permasalahan hidup yang paling besar 2, rumah tangga dan ekonomi. Ada yang rumahnya bertingkat, mobil mengkilat, duit berlipat, istrinya 1. kenceng amat 4-nya itu. Kayaknya pulang dari sini mau bawa 1. Emang ada, Tat? Ada. Tuh lihat depan tuh. Ya. Rumahnya besar. Suami istri nggak akur. Mertua menantu berantem. Anak sama orang tua nggak baikan. Naudzubillah min. Ada juga yang akur, suami istri kemana-mana berdua, orang tua anak baik-baik, mertua menantu luar biasa dekatnya, nggak punya duit, akhirnya jadi nggak kemana-mana.
Maka kalau permasalahan hidup ini takarannya ekonomi, karena sebab ngomong nggak nyambung, seumur hidup kita tidak akan pernah menemukan kesempurnaan. Betul apa tidak? Betul. Lihat lagunya Bang Roma, ya. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Teroreret. Saya nyanyi, ibu musik, setuju tidak? Setuju. Biar nggak ngantuk, ya dicoba dulu. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya itu karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharta. Sama edannya lu. Gurunya gila, muridnya sableng. Lagian ibu mau aja, ya bu ya. Jadi lagi nggak punya uang, terima. Punya uang, tidak lupa diri. Suami pulang ngojek berapapun, terima. Alhamdulillah. Ini kalau di Jakarta, bukan di Tegal. Suami pulang ngojek kasih 30.000, istrinya nggak ada, alhamdulillah langsung jawab, kebeli apaan segini bang. Besok datang lagi 50.000, belanja apaan segini mas. Suami digituin mumede kol-kolah kubro, ya. Besok bawa duit dia 7 juta Bang Idan. Oh. Suaminya ngitung duit, istrinya ngitung duit. Subhanallah, mantap segini bang. Habis ngitung duit, istrinya keluar rumah, bang motor mana? Gua jual. Dikira bakal tiap hari dapat 7 juta. Berapa banyak di luar sana laki-laki yang melakukan perbuatan diharamkan oleh Allah karena sebab tidak bersyukur istrinya di rumah. Naudzubillah min zalik. Maka momen menyambut bulan suci Ramadan dan kita berada di pesantren ini sebuah simbol sinyal pendidikan terbaik di Indonesia, bahkan di seluruh dunia masih diakui kemurniannya ada di pondok-pondok pesantren. Betul apa tidak? Betul. Sekarang godaan kita cuma 4 nih, 4F. Yang pertama fashion. What is the meaning of fashion? Pakaian bu, ya. Di TV apa yang ditayangkan dimakan mentah-mentah sama pemirsa, terutama anak-anak muda. Lihat bajunya, celana turun ke bawah, baju naik ke atas. Tadi disampaikan tuh puser udel kemana-mana, betul apa tidak? Betul. Sekarang lebih gampang lihat puser udel perempuan ketimbang puser kebo. Kok bisa, Ustaz? Puser perempuan main aja ke mall, 1, 2, 3, 5 menit dapat seraup. Tapi puser kebo susah Bang Idan, kudu nunduk dulu dia ke bawah. Nggak cocok orang kita. Mereka begitu karena sebab apa? Pertama bukan orang Islam, kedua pantes. Lah ini tukiem, udah kulit gelap, pakai baju begitu, naik motor nungging, yang naik motor juga bawanya nungging, yang dibonceng apalagi juga nungging. Mana-mana celengan bagong. Naudzubillah min fashion. Laki-laki rapih pakai baju olahraga rapat, perempuan lihat di TV, ya, terbelah dadanya. Yang laki-laki sudah pakai kemeja, pakai rompi, pakai jas, pakai dasi, yang perempuannya paha kemana-mana. Naudzubillah min. Baju itu berputar saja. Saya dulu waktu di pesantren punya jas, kancingnya di kanan kiri. Saya tunjukkan sama teman-teman, nih model baru, ngetren, modis. Habis ditunjukin, namanya anak santri seneng dong, punya baju bagus, jas bagus. Malam nonton, karena malam-malam minggu santri boleh nonton TV, TV dikeluarin dari kantor. Lihat film, filmnya film jadul zaman dulu, yang mainnya Presiden Ronald Reagan sebelum jadi presiden, artis di Amerika.
Dilihat tahunnya tahun 1930, pas lagi pesta dia pakai jas sama yang saya punya. Ternyata itu jas model lama Bapak Ibu. Makanya lihat di tahun 70-an, bapak-bapak punya celana atasnya kecil bawahnya gede, celana cut bray. Betul apa tidak? Betul. 10 tahun kemudian atasnya gede bawah kecil, baggy katanya, bray cut. Tahun 90 beda lagi, atas gede bawah gede, bray. Tahun 2000 pensil katanya, atas kecil bawah kecil, cucut namanya. Kayak ikan Pak Ustadz. Nah itu ikan cucut kecil. Jangankan kucing, tikus nggak masuk. Masya Allah, ditelan mentah-mentah. Makanya kalau pas hari Minggu di sini mana yang Car Free Day suka ngumpul olahraga, Bu? Ada di sini tempat olahraga? Ada. Banyak tuh perempuan pakai celana Wahai ya Bu ya? Hawaii Pak. Hah? Hawaii. Hawaii itu dengkul ke bawah Bang. Kalau wahai? Wahai dengkul ke atas. Naik lagi hai. Naik lagi aduhai. Naik lagi bohai. Awas lu bilang mohai. Masya Allah. Jangankan model orang umum, kiai ustadz melihat gitu juga subhanallah ujian. Betul apa tidak? Naik mobil berhenti di lampu merah, ada anak muda naik motor, bajunya ke atas, celana ke bawah, masya Allah kelihatan bempernya. Saya langsung bilang sama santri, ini orang zolim nih. Kenapa emang kiai? Dilihat dosa, nggak dilihat nabrak. Terus gimana? Ya udahlah meremlek aja. Makanya kalau di Depok Bekasi ada lagunya, ya dana anak muda di mana-mana, mata kemana tangan kemana, sepi sedikit buka celana. Ngapain? Pipis. Oh iya benar. Kenapa dipikirnya sama yang saya pikirin? Ngeri Bu, betul atau tidak? Berputar. Maka kalau hanya melihat trendy modisnya saja kemudian merusak iman, ini bermasalah bagi generasi muda. Bapak Ibu harus perhatikan, Nabi punya dua kelompok sahabat, sahabat kibar, sahabat sigor. Sahabat kibar, ketika Nabi usianya 65, 50, sahabat-sahabat yang tidak jauh dari umur beliau. Abu Bakar Siddiq beda umur 3 tahun dengan Rasulullah. Umar bin Khattab beda umur 3 dengan Rasulullah. Ali bin Abu Thalib beda 30 tahun dengan Rasulullah. Rasulullah wafat, jadi khalifah, jadi presiden, jadi nabi 22 tahun 2 bulan 22 hari, wafat 63 tahun. Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar Siddiq jadi khalifah 3 tahun, wafat 63 tahun. Umar bin Khattab jadi khalifah 10 tahun, wafat 63 tahun. Utsman bin Affan jadi khalifah 12 tahun, wafat bonus 82 tahun. Ali bin Abu Thalib jadi khalifah 4 tahun 4 bulan, wafat 63 tahun. Maka hari ini yang umurnya sudah 62 tahun 11 bulan 3 minggu. Bentar lagi dong. Saya doain panjang umur. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu sahabat-sahabat kibar, sahabat sepuh. Tapi Nabi jangan lupa punya kelompok sahabat sigor. Waktu Nabi umurnya 50, 55, 60, Nabi punya kelompok anak-anak kecil usia 10, 11, 12, 15, 17, 18. Tetapi jangan lupa dan terkecoh, justru ketika Nabi telah wafat, 7 pemuda inilah yang menyebarkan 67% hadis ke seluruh penjuru dunia. Siapa saja? 4 dari Mekah, Siti Aisyah Ridho yang menjadi istrinya, kemudian Abu Hurairah, kemudian Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar bin Khattab. 3 dari Madinah, Sa'id Al-Khudri, Jabir radhiyallahu anhu, dan Anas bin Malik. Maka jangan pernah kita meremehkan anak kita usia belasan tahun. Tegal, Jawa Tengah, Indonesia 10, 20, 30 tahun yang akan datang, tergantung anak-anak kita yang usia belasan tahun yang sekarang sedang belajar di pesantren ini.
Di pesantren diadakan, diajarkan, dididik, Bu. Tidak hanya ngaji kitab, bahasa Arab, bahasa Inggris, Quran, apa saja, sampai ilmu kemasyarakatan. Sebab di luar sana banyak anak sekolah di SMA, SMP, ya, di SD, di sekolah ranking, juara di kelasnya. Pas keluar nggak punya ilmu kemasyarakatan, nggak kepake, nggak manfaat hidupnya di masyarakat. Yang kecil-kecil dan ringan saja, mimpin tahlil. Betul apa tidak? Ngemsi, ini ngemsi gini jangan dikira sembarang bisa. Semua orang bisa ngaku, tapi belum tentu. Ngemsi nggak boleh salah. Bener nggak Bang Idan? Ini begini kan jam terbang. Masya Allah. Iya, jangan kata ngemsi yang panjang, mimpin acara, orang salam aja beda-beda. Salamnya Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, salamnya anak muda beda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salamnya hilang. Ada lagi salamnya ibu-ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu likumnya panjang, siapa yang ngajarin? Ada lagi salamnya MC dangdut. Haknya di depan. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup Arya Duta. Buat bang penyoknya, buat bang kompalnya. Itu orang apa panci? Ya. MC pengajian jangan dipakai buat MC yang lain. MC tinju jangan dipakai buat pengajian. Coba nggak bayang bang, MC tinju dipakai buat tablik akbar kayak gini. Bujek dah. Contoh abang MC tinju. Mari kita dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Mohai Atali. Saya masuk panggung begini, Bu. Naudzubillah men. Mandiin mayit, muazin di masjid, jadi Bilal khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri. Betul apa tidak? Itu sepertinya sepele, tapi luar biasa dibutuhkan. Bagaimana jamaah Jumat mau melek matanya, orang Bilalnya juga begitu. Ambil tongkat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu Bilal seolah ngomong sama jamaah Jumat, ayo bapak-bapak kita mulai tidur berjamaah. Coba kalau anak muda ngambil tongkatnya, ngadep ke jamaah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dia bacain hadisnya, an Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza qulta li sahibik ansit yaumal jum'ah wal imamu yaktub faqad lahu. Tarik lagi sama dia. Inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam. Idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala yatakallamanna ahadukum wa man yatakallam faqad lagha faman lagha fala jum'ata lah. Ansitu wasma'u ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u ati'u la'allakum turhamun. Khotib naik ke mimbar, gagah. Betul apa tidak? Orang tua dukung anak muda dari belakang. Yang imamin yang semangat, Bilal muazin anak muda. Betul apa tidak? Benar apa benar? Anak soleh harus dicetak. Anak soleh tidak bisa jadi sendiri. Dimulai dari hal-hal yang kecil. Hai kalian yang mukul hadroh, mukul marawis, yang tadi rebanaan, jangan dikira dulu kami tidak melaksanakan. Dulu kami ngalamin. Kita nggak pernah mikir bakal bisa berdiri di depan bapak ibu. Belajar, ngajar, mengabdi kepada masyarakat. Allah siapkan segalanya. Seorang suami ngasih rezeki, menjemput rezeki, kerja, ngojek, jadi karyawan, buruh di pabrik,
Allah kasih, padahal cuma bukan anak istri saja. Bagaimana kalau dia mensyiarkan agama Allah? Siapa yang menolong agama Allah, pasti dia akan ditolong oleh Allah. Maka lihat Kiai Khozin pulang pergi Jakarta, Lampung, Pemalang, Pekalongan, ke Batang, ke Surabaya. Apa beliau dalam kondisi seperti itu tidak lelah? Apa nikmat? Semuanya karena Allah. Ibu percaya enggak Allah yang ngasih rezeki? Amin. Percaya tidak Allah yang kasih makan? Ibu tahu tidak cicak adanya di mana? Dinding. Di tembok, di dinding. Apa makanannya? Nyamuk. Kira-kira yang nyamperin nyamuk apa cicak? Nyamuk. Cicak hanya geser sedikit saja, betul tidak? Yang buat hebat adalah cicak bisa nempel di dinding karena faktor makanannya. Apa makanan cicak? Darah manusia. Dihisap oleh nyamuk, dibawa terbang nyamperin cicak, cicak geser sedikit saja, hap, lalu ditangkap. Betul tidak? Kalau cicak yang nggak punya sayap nggak bisa terbang, makanannya bisa terbang, dibuat oleh Allah makanan nyamperin yang makan, apalagi manusia. Sesempurnanya bentuk, punya ilmu, punya iman, punya hidayah, punya kasih sayang Allah, maka jangan pernah putus asa bahwa setiap kita yang dihidupkan sudah diatur rezekinya oleh Allah. Bahkan bapak ibu kerja ke sawah, ke ladang, jual nasi uduk, punya warung, punya toko, itu karena sebab kita bersyukur punya badan yang sehat, punya mata beserta penglihatan, telinga beserta pendengarnya, mulut, hidung, tangan, kaki beserta fungsi-fungsinya. Sehingga ketika kita paham dan yakin demikian, saat mendapatkan rezeki kita tidak mengingkari bahwa itu mutlak dari Allah. Saya kalau nggak kerja di sini nggak mungkin punya rumah, musyrik. Saya kalau tidak jadi manajer nggak mungkin kebeli mobil ini, Tidak kerja pun Allah akan penuhi hajat kita. Siapa bilang harus pakai duit? Bukan duit yang membuat kita punya, bukan uang yang membuat kita sampai tujuan. Yang membuat kita punya dan sampai tujuan adalah Allah berkehendak tidak kita punya dan sampai. Kalau Allah sudah berkehendak akan dibuat punya dan sampai. Oleh karena itu tanya sama Allah, ya Allah, kau berkehendak tidak aku punya rumah besar untuk ibadah? Ya Allah, kau berkehendak tidak aku sampai ke Mekah Madinah? Ya Allah, kau berkehendak tidak aku duduk di kursi jabatan itu? Tanya, sholat yang hebat, sedekah, istiqomah, zikir, jaga hati sampai Allah berkehendak. Caranya akan dibuat oleh Allah. Bisa jadi lewat uang ibu, lewat usaha, lewat bekerja sendiri, atau Allah colek hati siapa yang Allah kehendaki untuk memberikan kepada ibu bulat-bulat sampai bisa kepada tujuannya. Insya. Jadi kalau pengen apa-apa jangan nunggu duit. Ngumpulin dikit anak masuk rumah sakit, betul nggak? Ngumpulin lagi motor masuk bengkel, ngumpulin lagi bapaknya ada musibah kecelakaan di jalan, nggak kumpul-kumpul. Minta sama Allah, ibu pengen apa? Pengen munggah haji, kuatkan maunya. Mau itu ada 3, ada mau doang, mau saja, namanya irodah. Nggak cukup kalau mau saja supaya terkabul, naikin mau yang kedua, namanya mau banget, mau sekali, ingin sekali. Dalam bahasa agama namanya azam. Faida azamta fatawakkal Allah. Tapi kalau mau terwujud, naikin lagi mau yang ketiga, mau dibarengi dengan mengerjakannya. Ibu pengen berangkat umroh, ada duit berapa di kantong? 500.000. Naikin maunya, datangi travelnya, tanya ada keberangkatan bulan apa, berapa harganya? 25 juta.
saya belum kumpul, baru ada 500.000. Serahkan paspornya, kasih waktu 2 bulan. Nanti malam setelah ibu minta brosur, doa kepada Allah, ya Allah udah ada brosurnya. Boleh tidak begitu? Boleh tidak begitu? Ada uang lagi, setor lagi. Kata Allah, lakukan apa yang kau bisa. Kedua, sedikit saja kau lakukan, sisanya biar aku nanti yang akan menyelesaikan. Insya. Bapak pengen ganti motor, datangi showroomnya, boleh nggak? Halo, halo, boleh tidak Pak? Emang Bapak kalau ke showroom ditanya, Pak masuk sini bawa duit enggak begitu. Paling silakan sama salesnya, ayo Pak silakan Pak. Bapak pura-pura punya duit aja jalan lenggang kangkung gini. Mana motor yang paling mahal harganya? Begitu. Oh ini Pak, berapa ini? 42 juta, yang ini 37. Oh ya, boleh saya naik enggak? Oh yang ini boleh Pak, yang ini jangan. Oh naik aja Pak, pegang setirnya, pegang stangnya. Terus ngomong dalam hati, ya Allah kalau saya punya motor begini, ibadah saya makin rajin, makin khusyuk sujudnya, makin sedekah dermawannya, makin sayang anak istrinya, makin istiqomah zikirnya. Kasih motor kayak gini, terserah engkau, aku mah cuma tukang ojek ya Allah, kau maha kaya. Turun, minta brosur, paling diminta nomor telepon, kasih nomor telepon. Setelah sampai di rumah, sepertiga malam terakhir, doa minta sama Allah, ya Allah udah ada brosurnya. Besok main lagi ke showroom, besok main lagi ke toko, begitu aja Pak. Pinta dalam doa. Doa kepada Allah itu jangan sekali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Senin, Selasa, seminggu, 2 minggu, terus jangan berubah. Selama belum dikabulkan, terus dipinta kepada Allah. Berdoalah kita kepada Allah sebagaimana anak kecil yang minta permen sama ayah ibunya, papa, mamanya. Nangis guling-gulingan, sama kita juga begitu. Ya Allah, ya Allah, lihat di luar sana orang-orang barat, Tuhannya beda, nggak sholat, nggak ibadah, Allah kasih berlimpah. Kalau mereka saja Allah kasih, apalagi kita yang mau taat kepada Allah. Paham sampai sini? Paham? Paham? Ya Bu ya, insya Allah. Jangankan di Tegal, ibu di depan Ka'bah aja harus nangis doanya. Ini mentang-mentang mustajab depan Ka'bah. Ah Allah mah maha tahu. Girang depan Multazam, depan Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, angkat tangannya begini, ya Allah ngerti kan? Amin. Lah doa begitu doang. Lihat doa kayak orang Betawi Bang. Orang Betawi kalau doa Bang, Gimana tuh? Allahumma in kana rizki fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhriju. Ya Allah, kalau rezeki saya di langit turunin ngapa? Kalau jauh deketin ngapa? Kalau dikit banyakin ngapa? Kalau haram halalin ngapa? Kalau masih di bumimu keluarin ngapa? Apa kata Allah? Iya ngapa? Begitu. Ada ngapahnya gitu ya? Iya, ngobrol Bu, bicara badan sama Allah. Ya Allah, bahkan di antara keluarga yang paling sangat mustajab adalah doa seorang ibu. Karena manusia yang satu-satunya memiliki nama anggota tubuh dari Asmaul Husna-nya cuma perempuan. Apa itu Ustadz? Rahim. Manusia yang punya rahim, kasih sayangnya lebih banyak. Manusia yang kasih sayang lebih banyak, doanya lebih didengarkan oleh Allah. Makanya Siti Khadijah kalau tidur belakangan, kalau bangun duluan, ngapain? Doain anak-anaknya. Ya Bu ya, insya. Ini enggak, suami suruh nyari duit, istri enggak mau doain. Bagaimana suami enggak cepat mati di kantor, di sawah, ketemu hal-hal sulit, di pabrik dimarah oleh bosnya, di jalan macet sampai di rumah baru buka pintu, ibu enggak dandan, enggak mandi, enggak pakai stempel, enggak pakai gincu, langsung tuh tangannya maju, mana duit? Suami stroke, penyakit paling mahal sedunia. Stroke, jangankan stroke segerobak mahal, apalagi stroke. Stroke itu mah apa Ustadz? Oh beda ya? Iya.
Dulu nggak ada penyakit stroke bang. Oh, Sekarang Masya Allah makanan banyak, pikiran banyak. Mengapa bisa stroke? Karena terlalu memaksakan badan sendiri, lupa mengajak Allah. Naudzubillah. Amin. Nih anak-anak kita yang di depan nih. Ya Bu ya. Ini siapa yang sudah usia masuk sanawiyah? Kiai, ini buat sanawiyah apa dari berapa umur? Yang belum pesantren cung. Ya. Sekarang banyak anak alay bang. Ya, di sini ada anak alay nggak? Nggak ada. Anak alay mah ketahuan kalau di sosial media Facebook nama orang tuanya Anissa, nama alaynya Anica Cayang, dia selalu cumpah sampai mati. Ya Allah ya Robbana, serem Bu. Ya, maka kita harus pahami satu-satunya pendidikan al-ummu madrasatul ula, ibu adalah pendidik pertama, pendidik kedua adalah lingkungan, pendidik ketiga adalah tempat-tempat formal termasuk pesantren ini. Kalau orang tua ingin selamat, maka anak yang paham agama minimal manfaatnya dua. Yang pertama, dia hidupnya selamat saat dewasa. Yang kedua, orang tuanya bisa ikut selamat dalam doa anak-anaknya, insya. Ini kayak saya, kayak khusus jarang tempat, Bang Idan sama Mas Untung. Pergi berangkat, anak masih tidur, pulang, anak sudah tidur. Betul apa tidak? Kalau nggak diserahkan sama Allah rasanya sedih. Malah yang parahan lagi, ada teman saya bang dakwah juga, jarang pulang, Bang Toyib. 3 hari sekali pulang, seminggu pulang. Sampai rumah ada anak ya lagi main, dia tanya sama istrinya, itu siapa? Lah itu anak kita pak. Gede di jalan, tua di aspal, sampai nggak kenal anak sendiri saking sibuknya di luar. Makanya doain nih para kiai, para ustadz ya, mudah-mudahan kuat dakwahnya, amin. Amin. Ya Rabbal. Ya Rabbal alamin. Pergi pagi, pulang pagi, pergi sore, pulang sore, pergi sore, pulang sore, pergi pagi, pulang. Ada yang pergi nggak pulang-pulang. Allahu Akbar. Maka titipan kita kepada pesantren, apalagi Kiai Khozin, kalau santri itu bergantung kiainya. Kalau kiainya jago baca kitab, insya Allah santri ngikutin. Amin. Kiainya pinter baca kitabnya, pinter orasi oratornya, ceramahnya, santri ngikutin. Amin. Betul apa tidak? Betul. Iya. Maka percayakan, nggak usah jauh-jauh, sini sudah ada pesantren, ibu yang mamurkan. Insya Allah. Jangan takut, rezeki disiapin sama Allah. Betul apa tidak? Iya, kekuatan yakin kepada Allah. Yakin, yakin, yakin. Bukan duit, apa-apa duit lama. Mau nggak saya ajarin biar umroh tiap tahun? Mau. Nah, caranya ngomong begini. Sebab yang sering, Bu kapan umroh? Nanti kalau ada uangnya Ustadz, lama lah. Ya, doa sama Allah, ya Allah panggil aku umroh tiap tahun, terserah. Awal tahun, tengah tahun atau akhir tahun, yang penting berangkat. Saya mah cuma jualan warung, cuma jualan nasi bungkus. Engkau yang maha kaya, terserah engkau caranya. Entah dari dagangan ini yang lakunya banyak, atau orang lain ajak aku tuh sampai ke rumahmu. Terus subuh, zuhur, asar, terus sambil ditabung. Nabungnya jangan di bank, buat kotak. Kalau di bank ada kartu tuh ATM, buat kotak, tulis kotak umroh, kotak haji, biar nggak diambil. Paku, gembok kalau perlu dicor. Nanti sudah ada berapa juta, bongkar, storin, tabung lagi, bongkar, storin. Ya, itu hanya pemancing. Berapa banyak di luar sana nabung, belum kumpul duitnya, diajak orang gratis, duitnya utuh nggak kepake. Doa itu seperti anak muda mukul batu, der, 100 kali nggak pecah-pecah. Datang mbahe, kakeknya, kenapa cu? Ini kek batu dipukul nggak pecah-pecah, udah 100 kali dipucul nggak pecah juga kek. Sini sama kakek. Akhirnya dipukul sama si kakek, der, 5 kali saja, pecah batunya.
Apa kata cucunya? Subhanallah, hebat kakek lo, 5 kali doang pecah. Kakek enggak hebat, ini batu memang pecahnya 105 kali. Udah mau pecah kau berhenti mukul, cuk. Sudah mau dikabulkan doanya oleh Allah, kita berhenti berdoa. Kekuatan doa ya Bu ya. Ya, pengen punya anak soleh, doakan. Malam ibunya baca surah Al-Kahfi, karena surah dalam Al-Quran tidak boleh dibedakan, tetapi memang fadilahnya ibu tahu ya, masing-masing punya manfaat. Pengen badannya sehat, amalkan Al-Baqarah. Pengen punya anak cerdas, kuat hafalannya, Al-Kahfi. Pengen punya suami naik karir, pangkat, jabatan, hebat, promosi kerjaannya, baca Al-Mulk. Pengen kuat akidahnya, baca Al-Kafirun. Pengen kuat tauhidnya, baca Al-Ikhlas. Pengen dijauhkan dari godaan manusia yang hasut, iri, dengki, sum'ah, ujub, takabur, baca Al-Falaq. Pengen dijauhkan dari godaan syaitan, manusia yang jadi setan, setan jadi manusia, dari jin yang menjadi setan, baca An-Nas. Pengen lapang dadanya, punya uang gak punya uang tetap tenang. Susah lihat orang susah, senang lihat orang senang, tidak terbalik. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Tetangga beli motor meriang, besok dengar tetangga beli mobil, masuk rumah sakit. Di rumah sakit tetangga beli mobil, dengar dia motor baru, mobil baru, labang baca Al-Insyirah Alam Nasroh. Insya. Makanya nih laki-laki nih ya, bapak tidak jadi imam, tetap semua kita imam, minimal imam bagi keluarganya. Bener nggak? Hafalin surat dalam juz ammah, minimal sholat dalam sholat taraweh, minimal ya 5 surat. Kuliah kulhu itu anjurannya sholat maghrib, sholat isya, tapi jangan sampai mati kuliah kulhu. Asal tahajud bapaknya imam, baca kuliah, baca kulhu. Anaknya 2 laki-laki. Dek, nanti bapak ngimamin kuliah dulu apa kulhu dulu pas rakaat pertama kedua. Aku kuliah dulu, aku kulhu. Bapaknya denger di kamar, kurang ngajarnya anak-anak. Akhirnya malam-malam dia ngapalin Quran tuh, surat baru. Ya, setelah diapalin, mulailah, ayo anak-anak sholat. Iya, kata kakaknya. Kuliah, kata adanya. Kulhu. Kata bapaknya, liatin salah semua. Mulai dia Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anaknya jawab amin. Tiga-tiganya deg-degan. Kata kakaknya kuliah, kata adiknya kulhu, kata bapaknya salah semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kata bapaknya, inna a'tainakal kautsar. Kata anaknya, kok beda? Kata bapaknya, syukurin lo. Fasholli li rabbika wanhar. Gara-gara niatnya sudah beda, akhirnya lupa. Inna. Kata anaknya paling kecil, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mampus bapaknya. Yang 20 rakaat boleh 1 nafas, yang penting hidup ujungnya. Ustadz, kenapa ya saya kalau baca Quran ngantuk? Banyak nggak yang begitu? Banyak tidak? Ada ibu-ibu jam 11 malam telepon saya, Bang. Bilang apa, Ustadz? Ustadz, ya umur 45 tahun. Ibu-ibu sosialita. Ustadz, saya udah 3 hari nggak bisa tidur. Dalam hati saya, lah bini siapa nelpon siapa? Tapi karena dia nelpon, ya. Ibu, kenapa nggak bisa tidur? Tahu Ustadz, marah terus bawaannya, emosi, kepala pusing, pokoknya nggak karuan deh. Ya udah gini Bu, ibu ambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Habis itu baca Quran. Saya tungguin ya setengah jam. Kalau belum bisa tidur telepon saya. Saya tungguin sampai jam 3. Kagak nelpon-nelpon. Tidur dia. Biarin, nggak bengong ya Bu. Sampai yang nggak bisa tidur gara-gara baca Quran. Kenapa?
bisa ngantuk? Karena kita nggak dudukkan itu Al-Quran pada posisi sih. Tidak dudukkan Al-Quran pada tempat, huruf-hurufnya ngaco. Makhraj ada 5, sifat makhraj. Nih para santri hafal. 3 huruf di tenggorokan, alif sukun, waw sukun, ya sukun. 6 huruf di tenggorokan, ya. Yang 3 huruf tadi di pangkal, sini di jauf, rongga dada. 6 huruf di tenggorokan, hamzah, ha, ain, ghin, kho, ha. 2 huruf di pangkal lidah, qaf, kaf. 4 huruf di tengah-tengah lidah, jim, shin, ya, dad. 3 huruf di ujung lidah bagian atas, ta, dal, to. 3 huruf di ujung lidah bagian depan, sa, dal, do. 3 huruf di ujung lidah bagian bawah, sod, zai, sin. 3 huruf di ujung lidah bagian sayap kanan kiri lidah, lam, ro, nun. 4 huruf di bibir, ba, fa, mim, waw. 2 huruf di hidung, nun dan mim. Ayo ulangin bareng-bareng. Apal tidak? Apal nggak bang? Lupa. Lupa. Gimana mau apal orang lupa? Betul tidak? Betul. Pelajari fathah apa, kasrah apa, dimix dalam bacaan, latihan dalam surah Al-Fatihah. Gimana mau tidur kalau setiap dia baca Quran dia berjuang, huruf qaf keluar dari pangkal lidah, jim dari tengah-tengah lidah, huruf ain dari tenggorokan, huruf ta dari ujung lidah bagian atas, huruf sa ujung lidah bagian bawah, huruf mim dari bibir dan dari hidung. Dia berakselerasi sebagaimana driver, supir. Pas lepas kopling, mulai gasnya diinjak pelan-pelan, giginya dimasukkan, kemudian sen kanan kiri. Saat hujan turun, wipernya main, penumpang nikmat duduk di belakang. Tapi kalau nggak pas, nginjek rem, nginjek gas, kopling salah masuk, ndut-ndutan tuh mobil. Betul apa tidak? Baca Quran juga begitu. Kalau pas cakep bacanya, yang denger juga nikmat. Subhan. Lihat qori kita, bagus tidak suaranya? Bagus tidak? Pengen tidak punya anak seperti mereka berdua? Sudah dicariin gurunya belum? Pengen doang. Saya waktu kecil qori bu, ada masa lalu yang pahit luar biasa. Kalau pas giliran ceramah, ada kiai mau ceramah, saya ditanya, qori? Iya kiai, jangan lama-lama, 5 menit aja, saya mau ceramah lagi di tempat lain. Besok lagi, qori? Anda qori? Iya kiai, jangan lama-lama, saya mau ceramah lagi di tempat lain. Masya Allah, udah latihan 20 menit, cuma baca Quran 3 menit, 5 menit. Makanya pas gini aja penceramah saya dendam. Saya kalau ketemu qori, qori? Iya Ustadz, baca yang lama. Dendamnya dendam baik, karena dulu baca nggak pernah berekspresi, ketemu qori baca yang lama. Kenapa? Acara inti itu baca Quran, sholawat Nabi, maulid, sama nanti ditutup doa. Karena semuanya bahasa Arab, banyak yang nggak paham, dipanggil penceramah, tambahan doang penceramah. Betul apa tidak? Iya. Baca maulid tuh, maulidnya maulid diba lagi. Dulu waktu kecil saya baca Alhamdulillahil qawil ghalib Alwani talibal baisil warisil manisalib alimil kaini wal baini wal zani wal dahib yusabbihul afir wal ma'il wal tan wal gharib wa yuahidun natik wal sabit wal jamid wal daim yadribu bi'adlihi sakin wa yaskunu bi fadli darib la ilaha. Nikmat. Kalau ibu punya anak 2, yang satu pinter nyanyi, yang satu pinter ngaji, dua-duanya sayang, betul tidak? Tapi tanya, jawab dengan jujur, lebih sayang anak pinter baca Quran atau anak pinter nyanyi? Dusta. Lihat Jakarta, orang tua lebih sayang anak pinter nyanyi ketimbang baca Quran. Ayo dek, ikut audisi The Academy. Tapi kan dede nggak punya baju, mama belikan di toko, beli di mall. Tapi kan lagi ujian mama nanti izinin sama gurunya. Hebat betul gaya orang tua, sikap orang tua punya anak pinter nyanyi. Tapi kalau pinter ngaji, biasa-biasa aja. Mama, dede mau baca Quran sama Pak Ustadz sambil motong cabe.
nggak nengok sama sekali. Gih, sono siap-siap. Mama, Quran dede mana ya? Kemarin kamu taruh di mana? Pas udah mau berangkat depan pintu gerimis. Mama gerimis. Ya udah libur dulu, nanti sakit lagi kamu kehujanan. Ada orang tua yang begitu ada. Mana orangnya? Sementara yang menyelamatkan kita saat nanti kita di ujung hidup, kira-kira anak pinter ngaji apa pinter baca Quran atau pinter nyanyi? Pinter ngaji. Nggak pernah saya lihat ada anak pinter nyanyi pas ibunya lagi begini. Anaknya yang juara akademi Indonesian Idol. Bapak-bapak, ibu-ibu silakan maju ke depan. Saya ingin menyanyikan lagu yang terakhir buat ibu saya. Dia ambil gitarnya, jreng, kamu kan seperti hantu, terus menghantui aku, koit mae. Betul tidak? Modar ibunya, tapi saat kita di ujung hidup, anak 8 tahun, 10 tahun, maafin Nok, nggak bisa bantu apa-apa. Nok bacain Qurannya, diambil Yasinnya. Dia doakan orang tuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Kata ibunya dalam hati, ya Allah, tubuhku sudah mulai dingin, sakit dan penyakit menggerogotiku. Bukan mati yang kutakuti, tapi akan kuhadapi setelah mati. Dosaku setinggi gunung, sedalam lautan, seluas samudra bagaikan pasir tepian pantai. Tapi hari ini anakku membacakan Quran di depanku. Ya Allah, aku ikhlas, aku ridho kembali kepadamu, karena aku yakin suatu saat ketika aku telah tiada, anak-anakku akan terus mengirimkan doa sebagai kesolehannya buat kami ayah ibunya. Amin ya Rabbal. Maka di luar kita nggak tahu, tapi di pesantren dalam pengawasan kiai, para guru dan dewan asatidnya, insya dalam kitab Talim Mutalim. Kalau saya, Kiai Khozin, Bang Idan, Mas Untung, udah banyaklah keluar guru-guru ulama setempat. Perhatiin ibu sekolah anak SMA, SMP, ya masuk sekolah global internasional, jual gelang, jual cincin, jual kalung, jual anting. Betul apa tidak? Giran anak ngaji aja sebulan 10.000, giran ustadz naikin bayarin 1.000, marah ngambek. Ada di sini begitu ada. Lihat no dalam kitab Talim Mutalim, diserahkan anak pada orang tua. Ustadz, ini saya serahkan anak saya, ajarin dia sholat, ajarin baca Quran, ajari akhlak. Saya titipkan pada Ustadz, lahir batin saya percaya Ustadz karena Allah. Ustadz jangan khawatir, tiap bulan saya kirim gula, kopi, sarung, duit 2 juta. Punya jamaah begitu 200 saja, Ustadznya buka toko. Alhamdulillah. Tapi Ustadz tenang ngajar, ikhlas, insya Allah. Iya, jangan pelit. Anak supaya jadi tiket masuk ke dalam surga ayah ibunya, maka hebat orang tua memperhatikan pendidikan anaknya. Insya kewajiban mendidik anak itu adalah kewajiban orang tua. Hakul waladi ala walidi salasa ayyuhsina ismau idza urida ayyu alimalu kitab, dan seterusnya. Mendidik anak kewajiban orang tua, karena bapak sibuk keluar, ibu di dapur, ladang, sawah, maka diserahkan pada guru. Perhatikan kenapa para ustadz sederhana hidupnya, karena tiap hari yang dipikirkan adalah urusan umatnya. Maka ibu sebagai umat, pikirkan urusan dunianya. Kalau saya nggak usah pikirin bu, pagi di mana, siang di mana, cukup lebih. Bahkan guru kita, Kiai Khozin, para asatid, dan semua yang jadi paku bumi lentera di kampung kita, bisa jadi kampung ini akan dihantam dengan azab oleh Allah, karena sebab doa mereka, tahajud mereka, zikir mereka, Allah tahan murkanya. Betul apa tidak? Ustadz ceramah pengambek, setengah ngambek, biar kita paham. Ya bu ya, alhamdulillah beruntung di kampung ini ada pesantren, aman sudah. Ya, kalau baca Quran, baca maulid, nanti kan ada nazoman tuh, ya,
Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairi khalqihi walil tuqa hatta nahat qulubuhum linahwihi. Dengan segala macam lagu-lagunya pas aja, nikmat aja. Baca Quran jam 2 malam pantas apa tidak? Baca Quran habis subuh pantas apa tidak? Baca Quran pas tengah hari bolong matahari menter nyinari mata kepala kita pantas apa tidak? Pantas. Coba nyanyi jam 2:30 subuh, jigi jagi jugi jagi juk, kereta berhenti, dilemparin bu botol, betul apa tidak? Nah, generasi Al-Quran, generasi ya sholat. Anak muda, hey bro, kalian yang memegang kunci keberhasilan sebuah tempat, ya, asyubbanul yaum rijalul ghad, pemuda hari ini yang nanti memimpin bangsa Indonesia di masa mendatang. Kalau generasi mudanya generasi Quran, insya Allah kampung ini selamat dunia dan akhirat. Yuk kita doain Kiai Khazin, Kiai Hashim, ya semua para kiai, para ustadz yang hadir malam ini. Kita doain juga Bang Idan, Mas Untung, ya, dan semua orang tua kita. Mudah-mudahan semua anak-anak kita juga Allah jadikan anak yang soleh dan solehah. Jangan bubar sampai nanti ditutup oleh mereka berdua. Setelah doa muhasabah ada lagi doa dari kiai yang lain. Jangan bubar sebelum dibubarkan sama dua MC kita yang pulang sebelum dibubarkan. Saya doain pulang dicegat kuntilanak. Masya Allah. Serem amat sumpahnya. Ayo semuanya, siapa di sini yang nggak punya masalah? Siapa di sini yang nggak punya utang? Siapa di sini yang nggak pernah diuji? Semua pernah diuji, termasuk yang nanya. Ayo 2 menit, 3 menit, panjatkan doa kepada Allah. Tundukkan kepala, angkat kedua tangan depan dada, ya. Suara kambing, kereta, kendaraan, anak-anak lari, semua bunyi mesin adalah bunyi bagian tasbih kepada Allah. Khusuk, jangan nengok kanan kiri, pegang anaknya, ayo doa sama Allah. Nih pertengahan malam, waktu mustajab. Allah buka rahasia kehidupan manusia di pertengahan malam. Al-Fatihah. Angkat kedua tangan kita, tundukkan kepala kita. Wa'fu anna ya karim. Astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa akhirin. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala musabati rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Walakal hamdu walakal syukru kama yanbaghi ujal karim wa azimi sultani. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ma yanfa'una. Rabbana hablana minas salihin. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ya Allah, terima kasih Kau bersamakan kami di pesantren ini bersama guru, para kiai, tokoh masyarakat. Terima kasih Kau berikan kami sehat, punya suami, punya istri, punya anak, punya tempat tinggal, punya kendaraan, punya tetangga, sahabat, orang tua, mertua yang paham kami sebagai menantunya. Terima kasih Kau berikan kami guru-guru yang soleh. Terima kasih Kau bentangkan pesantren baru di kampung kami tinggal. Terima kasih ya Allah, kami yang belum pandai bersyukur, masih berhitung dalam sedekah, masih terpaksa zakatnya, masih tidak khusyuk sujudnya, masih berhitung baca Qur'annya. Ya Allah ya Rabb, hari ini di penghujung acara ini, setelah acara haflah santriwan santriwati Pondok Pesantren Bahrul Ulum pimpinan guru kami Kiai Haji Khazinatul Asrar, ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Dosa dari mulai kami berdosa sampai malam ini berdoa. Dosa dari mulai kami akil balik sampai malam ini mengangkat kedua tangan di depan dada. Dosa meninggalkan solat, mengulur-ngulur waktu solat. Dosa mulut menyakiti hati manusia. Dosa mata melihat yang diharamkan. Dosa telinga, tangan, kaki, bahkan dosa hati yang sering buat Kau cemburu. Banyak Tuhan dalam hati kami ya Allah. Uang jadi Tuhan, motor mobil jadi Tuhan, pangkat jabatan jadi Tuhan, suami jadi Tuhan tempat kami bersanding, padahal Engkau adalah bersandarnya kami.
semuanya jadi Tuhan. Kau maha pencemburu, sehingga kau uji kami dengan musibah bala bencana, agar kembali hati kami kepadamu. Antas Somad. Ya Allah, ya Rabb, kami yakin tanpa diabsen doa ini pun kau dengar. Kau tidak buta, kau tidak tuli, kau maha melihat, kau maha menatap. Kalaupun kami absen doa ini satu persatu, betapa kami butuhnya kepadamu malam ini ya Allah. Ampuni semua maksiat, ampuni dosa kami kepada ayah ibu kami, dosa menyakiti mereka, menelantarkan mereka. Buat ayah ibu kami yang masih hidup ya Allah, panjangkan umur mereka, berikan kami kesempatan melayani mereka di masa tuanya. Bahkan kami punya niat memberangkatkan mereka sampai ke tanah suci Mekah dan Madinahmu. Buat ayah ibu kami yang telah wafat ya Allah ya Rabb, ampuni dosa mereka, terima amal ibadahnya, jangan kau siksa mereka ya Allah. Jadikan doa malam ini sebagai salam rindu kangen kami buat ayah ibu kami yang telah ada dalam kubur ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa kakek, nenek, paman, bibi, kakak, adik, dosa anak-anak kami ya Allah menjadi amanahmu ya Allah. Lalai lupa mengajari cinta kepadamu dan Rasulullah. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa pemimpin-pemimpin bangsa ini, berikan mereka hidayah bahwa mereka punya amanah kami sebagai amanah mereka di hadapanmu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, yang kedua, terima ibadah kami, solat, puasa, zakat, haji, bahkan senyum kecil tersimpul di bibir kami ya Allah. Ya Allah, yang ketiga, angkat penyakit dari tubuh kami, sehatkan, sembuhkan. Kau menciptakan 7 lapis langit. Langit pertama dari awan, langit kedua tercipta dari besi, langit ketiga dari marmer, langit keempat dari tembaga, langit kelima dari perak, langit keenam dari emas, langit ketujuh dari intan, mutiara, yakut merah. Kau mampu, apalagi mengangkat penyakit dari tubuh kami mudah bagimu. Kami yang lupa membawa serta dirimu ya Allah, pindah rumah sakit, ganti dokter bidan mantri, kami lupa mengatakan bahwa Engkau adalah yang memberi ujian, Kau juga yang mengangkatnya. Hari ini malam tidak lagi ya Allah. Ya Allah Rabb, ampuni segala sesuatu yang telah membuat kami bersandar kepada selainmu. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Qadimal Ihsan. Tatap semua yang berdoa malam ini ya Allah. Lihat ibu-ibu yang hadir, mereka mau lelah payah duduk di atas terpal karpet ini hanya karena sebab cinta kepadamu. Kami ditinggalkan oleh orang yang kami cintai dan mencintai kami, kami menderita, apalagi ditinggalkan olehmu yang menggenggam kehidupan ini ya Allah. Jangan kau balas salah dan hilap kami dengan ujian, peluk kami dengan inayah, pertolongan dan ridhamu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, bebaskan kami di urusan hutang piutang yang membelenggu, berikan kami jalan agar kami mampu menutupi hak-hak manusia yang ada di hadapan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, panggil semua yang berdoa sampai ke rumahmu Ka'bah Baitullah Al-Musyarrafah. Ya Rabbana kun aunana lil hajji wal umrah bil baitil haram. Ya Rabba Makkah was Safa wal Marwah, Ya dal ula ya dal wafa, jud Rabbana bil Mustafa, Ya mulian na'mal jisam, Ya Rabbi bil baitil atiq, sahil lana husnat tariq, waj'al lana khairur rafiq, hatta nahujja wa na'tamira bis salam. Ya Allah, saat ini kami berada di pesantren Bahrul Ulum, pimpinan guru kami Kiai Khazin. Ya Allah, berkahi pesantren ini ya Allah, berkahi pengasuhnya ya Allah, panjangkan umurnya agar terus menjadi lentera buat kami masyarakat sekitarnya. Ya Allah, buat berbondong-bondong santri sebagai pencetak generasi yang soleh ya Allah. Ya Allah, naikkan bangunannya semudah Kau membalik telapak tangan manusia, bahkan membalikkan hati mereka siapa yang belum beriman kepadamu. Ya Allah ya Rabbana, isma' du'aana fasma' da'watina ya Allah. Silakan Bapak Ibu berdoa, kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah. Sayangi guru-guru kami ya Allah, sayangi tamu kami Bang Idan, Separo, Mas Untung, Blangkon, keduanya mereka rendah hati ya Allah, bersilaturahim jauh-jauh hanya untuk mengunjungi kami di sini ya Allah.
panjang umur, manfaat, berkah rezeki, berlimpah inayah pertolongan. Terakhir ya Allah, wafatkan kami saatnya semua nanti dalam keadaan husnul khotimah. Wafat sedang sholat, sedang sujud, wafat sedang baca Quran, wafat setelah haji dan umroh, wafat setelah kami tutupi kewajiban kami dengan zakat dan sedekah kami, wafat dalam keadaan kalimat dan hati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan tutup doa, jangan tutup bubar setelah doa, ya kita ikuti sampai selesai. Kebaikan datang dari Allah, kekurangan datang dari saya pribadi. Maaf para kiai, para jengan kalau ada kekirangan dan kekhilafan. Saya berikan lagi kepada Bang Idan dan Mas Untung. Jangan diangkat dulu, semuanya bubar bareng-bareng setelah ditutup selesai oleh MC kita. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak Ustadz, ini ada informasi. Telah diketemukan sebuah dompet. Itu punya saya. Udah ilmunya dibagiin, handphonenya mau dihubungin juga. Iya, alhamdulillah rabbil alamin. Kami kembalikan lagi kepada MC kita. Alhamdulillah. Ada MC-nya Pak Ustadz? Oh. Ada MC-nya. MC dalam MC ya? Iya. Iya, alhamdulillah. Ibu-ibu jangan kemana-mana dulu karena mungkin ada beberapa informasi. Dan gini ya Mas ya, terima kasih banyak nih ibu-ibu masih setia sampai jam segini. Alhamdulillah, pertemuan yang singkat ini mudah-mudahan banyak manfaat buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Yang jelas kita mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya Pak Ustadz ya. Iya. Pak Ustadz juga nih habis ini langsung akan melangkah ke daerah Lampung dengan jalur darat karena memang tiketnya sudah alhamdulillah ya Pak Ustadz, ada halangan di tiket. Kita doakan Pak Ustadz dalam perjalanan ke tempat acara berikutnya diberikan kesehatan walafiat. Amin, amin, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Rabbal. Hati-hati Ustaz ya. Hati-hati ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembali kepada MC. Kami persilakan. Loh, kita berdua juga pamit ini. Ya. Alhamdulillah. Iya, kita berdua sebelum dipegang sama MC pokoknya. Iya. Kita juga pamit. Tiada gading yang tartak. Ya. Kalau tak retak bukanlah gading. Bila pedang melukai tubuh ada harapan untuk sembuh. Masya Allah. Bila lidah saya melukai hati berdua ini tadi. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Pintu maaf yang seluas-luasnya. Anggaplah semua tadi hanyalah basa-basi atau guyon saja. Mungkin yang ada manfaatnya, mudah-mudahan menjadi PR. Menjadi PR di rumah, dianalisa. Ya itulah bedanya ngaji dengan mengkaji. Tadi kata Pak Ustadz, kalau ngaji itu ada hatamnya, kalau mengkaji seumur hidup nggak ada selesainya. Amin, Masya Itu Allah. harus paham betul. Iya. Dari kami berdua, Makasih. bila itu bagi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada rombongan artis dari Jakarta dan Al Ustadz Muhai At-Tali. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Ibu bapak hadirin tamu dan berbahagia, terima kasih dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Dan juga kami umumkan kembali bahwa setelah Syawal nanti masih dibuka pendaftaran baru santriwan santriwati Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Dan nanti pada bulan puasa akan diadakan pesantren kilat atau pengajian-pengajian kitab klasik. Monggo dari panjenengan semua sekitar pondok pesantren bisa mengikuti kajian kitab-kitab klasik atau salaf dari bimbingan Kiai Haji Khazinatul Asrar. Amin Allahumma amin. Demikian dari kami, mohon maaf atas kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Sugeng kondor, hati-hati di jalan. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.